Setelah gua pakai Samsung Galaxy S24 Ultra selama kurang lebih hampir 1 bulan, gue bisa bilang HP ini tuh worth it banget. Yes, awalnya gue mikir sebenarnya tuh nggak worth it buat upgrade dari S23 Ultra ke S24 Ultra. Tapi somehow setelah gue pakai HP ini selama hampir sekitar 1 bulan, gue berubah pikiran guys. Dan gue bisa bilang HP ini tuh worth it banget buat teman-teman beli. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin ke teman-teman kelebihan dan juga kekurangan dari Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Jadinya buat teman-teman yang lagi ngelirik smartphone ini, pastiin ya teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadinya di video kali ini gue bakal kupas tuntas semua tentang Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama HP ini, nggak usah basa-basi lagi ya. Yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin sekarang kita bakal start dulu Samsung Galaxy S24 Ultra dari segi desainnya dulu nih. Dimana mungkin kalau kita ngomongin soal desain, banyak banget orang-orang yang nggak suka sama desain HP ini. Soalnya kata orang-orang tuh HP ini kayak niru Samsung Galaxy S22 Ultra sama S23 Ultra guys. Ya, gua awalnya juga berpikir demikian sama kayak teman-teman semua. Tapi setelah HP ini gue beli dan HP-nya nyampe di tangan gue tuh berubah pikiran guys. HP ini ternyata secara feel di tangannya justru berasa beda banget ketimbang sama S23 Ultra. Nah, satu hal yang menurut gue bikin HP ini jadi berasa signifikan adalah bagian bodi belakangnya sama bagian depannya yang udah pakai desain full flat. Dimana secara looknya ini tuh bikin HP-nya jadi kelihatan lebih ganteng aja gitu guys. Dari feel di tangannya pun menurut gue juga berasa lebih mantep. Tapi gue paham guys, kayaknya yang dimaksud netizen itu nggak berubah adalah desain kameranya. Yang masih sama aja kayak S22 Ultra atau S23 Ultra. Yes, untuk kali ini gue emang perlu kasih masukan untuk Samsung supaya di generasi selanjutnya tuh at least bisa berubah. Soalnya kalau seandainya kita perhatiin beberapa flagship kayak Oppo Find X7 Ultra, HP tersebut tuh desainnya berubah signifikan banget guys ketimbang sama yang ada di generasi sebelumnya. Jadinya gue berharap di sini Samsung bisa kasih upgrade yang lebih di tahun depan. Tapi ngomongin soal upgrade sendiri, gue pengen kasih apresiasi untuk Samsung nih, yang akhirnya ganti frame aluminiumnya jadi pakai titanium. Yes, jadi di sini gue jujur lebih suka sama finishing matte titaniumnya ketimbang sama yang aluminium glossy. Soalnya ini tuh nggak bikin framenya jadi gampang kotor guys, dan secara feel-nya pun menurut gue juga berasa mewah banget. Jadinya untuk Samsung di tahun ini gue masih bisa toleransi untuk desain smartphone-nya. Tapi gue harap tahun depan ada gebrakan yang lebih keren lagi ya guys. Supaya Samsung Galaxy S25 tuh bisa lebih dilirik lagi. Tapi beda cerita kalau seandainya kita udah lihat bagian depan dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Kali ini jujur gue nggak ada komplain sama sekali ya guys. Sama desain layar ataupun spek layar yang dibawa sama smartphone ini. Yes, jadi di sini Samsung Galaxy S24 Ultra tuh punya something yang nggak dimiliki sama smartphone flagship lain, dimana HP itu dibekali sama anti-reflective coating nih guys, yang bikin layarnya ini tuh jadi ngeblokir pantulan cahaya yang masuk ke smartphone ini. Nah, terus kalau kita ngomongin soal spek layarnya sendiri, ini juga udah spek layar yang top tier banget. Soalnya untuk spesifikasinya sendiri, HP ini tuh pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X nih guys, dengan resolusi Quad HD Plus dan punya refresh rate 120 Hz. Di sini dengan ukuran layar 6,8 inch dan juga bezel yang tipis, menurut gue bikin experience nonton di HP ini tuh jadi imersif banget. Dan di sini gue bisa bilang sih guys, untuk experience multimedia sih HP ini bisa gue bilang adalah yang terbaik nih guys. Layarnya tuh menurut gue udah kelihatan tajam, vivid dan juga bright. Dan ini juga dibarengin sama stereo speakernya yang menurut gue mantep banget nih guys. Dan juga udah disupport sama Dolby Atmos. Jadinya untuk kebutuhan seperti Netflix ataupun YouTube, ini tuh menurut gue udah enak banget. Dan kalau seandainya gue disuruh kasih nilai HP ini dari 1 sampai 10 untuk desain layar dan juga audionya, gue bakal kasih nilai 8 untuk sektor desainnya dan 10 untuk layar dan juga audionya. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga overall experience dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Sebenarnya tahun ini tuh yang difokusin sama Samsung Galaxy S24 Ultra adalah overall experience terutama di sektor AI-nya ini guys.
Jujur, gue udah pakai HP ini selama 1 bulan terakhir dan gue cukup ngerasa kebantu sama fitur AI yang ada di HP ini. Meskipun emang kalau seandainya kita lihatnya sekarang itu tuh semuanya mungkin kayak sekedar gimmick aja gitu guys. Palingan yang sering gue pakai ini adalah fitur chat assist buat gue ngechat sama orang yang ada di luar negeri. Dan ini tuh menurut gue ngebantu banget guys. Karena di sini chat yang kalian kirim ke lawan bicara kalian akan otomatis ke-translate jadi bahasa yang mereka pakai. Dan ini ngebantu banget ya guys buat gua chat sama supplier-supplier barang di luar negeri, dan ini ngemudahin banget untuk bisnis gua pribadi. Tapi so far menurut gua untuk fitur AI yang berguna buat gua so far baru itu aja. Tapi kalau seandainya kita bahas, ini ada banyak banget ya guys. Ada circle to search buat nyari barang di Google. Dan sebenarnya ada beberapa fitur lainnya yang menurut gua ngebantu banget nih guys, seperti live transcript dan juga photo assist. But again, karena daily use gue cuma pakainya chat assist, jadi mungkin cuman ini aja yang gue bahas. Dan anyway, di sini untuk versi softwarenya juga udah gue update ke yang paling baru ya guys, yaitu One UI 6.1 dengan Android 14 di security patch versi terbaru. Terus ngomongin soal performanya sendiri, HP ini juga menurut gue ganas banget karena udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Dimana untuk versi RAM sendiri yang gue pegang ini adalah yang RAM 12GB guys, dengan varian storage di 512GB. Sama kayak flagship lainnya, di sini Samsung Galaxy S24 Ultra juga nggak dibekali sama fitur micro SD. Jadinya buat teman-teman yang pengen beli S24 Ultra, saran gue sih teman-teman bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian ya, supaya storage yang kalian pilih itu benar-benar efektif dan benar-benar kepake. Tapi di sini biar aman, gue saranin teman-teman buat ambil yang varian 512GB aja. Apalagi kalau saya teman-teman belinya pas kemarin PO guys. HP ini tuh dapat free storage upgrade dan ini menurut gua adalah promo yang menarik banget. Terus buat teman-teman yang nanyain soal S Pen, HP ini juga masih dibekali sama fitur S Pen. Tapi kalau kita ngomongin soal S Pen ini sebenarnya fitur-fitur tambahannya nggak gitu beda jauh ya guys, ketimbang yang ada di Samsung Galaxy S23 Ultra atau S23 Ultra. Nah, terus back to the topic, ngomongin soal performanya, HP ini juga aman-aman aja, nggak ada komplain sama sekali untuk sektor performanya. Dimana teman-teman mau pakai untuk multitasking, chatting, ataupun untuk sosmed, menurut gua ini adalah smartphone yang bakal ngasih experience super smooth di semua kondisi. Gue bisa bilang HP ini tuh nyaman di semua kondisi karena gue udah cobain HP ini untuk ngapain aja, semuanya tuh bisa dilibas dengan sangat mudah. Bahkan untuk HP ini tuh gue pengen kasih apresiasi juga guys, karena secara performanya ini tuh bisa gue bilang adalah salah satu yang paling kenceng dan paling stabil di pasaran saat ini. Yes, jadi gue bisa bilang begini karena gue udah coba HP ini buat main Genshin Impact di grafik highest 60 fps. Dan di sini tuh dengan gue nyalain fitur alternate game performance dan juga game booster plus di smartphone ini, gue tuh berhasil dapetin rata-rata FPS di angka 57 sampai 60 fps nih guys. Dan nggak ada ngedropnya sama sekali. Gue udah coba mainin HP ini selama 1 jam, suhunya tuh mentok cuma di 44 derajat aja. Dan saat suhunya mentok pun di sini juga nggak lama bakal turun sendiri nih guys. Dan FPS-nya ini tuh nggak berkurang sama sekali. Di sini gue percaya ini tuh disebabkan karena cooling system di HP ini tuh udah 1,9 kali lebih gede timbang sama S23 Ultra. Dan kalau seandainya gue disuruh nilai dari segi user experience dan juga performance-nya, gue bakal kasih HP ini di 10/10 guys. Karena dari segi experience dan juga performanya, HP ini tuh beneran gacor banget. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal daya tahan baterai dan juga kemampuan charging dari smartphone yang satu ini. Di sini untuk baterainya sendiri Samsung Galaxy S24 Ultra tuh punya baterai dengan ukuran 5000 mAh nih guys, yang masih sama kayak S22 Ultra ataupun S23 Ultra. Tapi tentu aja dengan chipset yang lebih baru, HP itu menawarkan efisiensi yang jauh lebih baik timbang generasi sebelumnya. Dimana gue udah buktiin sendiri nih guys, untuk pemakaian satu harian penuh, HP itu bisa dapetin SOT di angka 7-9 jam. Yang jelas aja lebih unggul ketimbang HP-HP lain yang punya baterai goceng. Tapi untuk kekurangannya sih menurut gue ada dari segi chargingnya yang sayangnya nggak dibekalin dari dalam paket pembelian. Dan untuk kemampuannya pun menurut gue juga biasa-biasa aja guys, yaitu di 45 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0-100 dalam waktu 1 jam 15 menit. Jadinya ngomongin soal sektor baterainya, mungkin gue bakal kasih skor 10 untuk sektor baterainya. Tapi kalau untuk chargingnya sih mungkin gue kasih skornya di 6/10 aja guys. Karena menurut gue speed chargingnya tuh masih kalah timbang sama smartphone flagship lainnya.
Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Di sektor ini, menurut gue kayaknya nggak ada upgrade yang signifikan banget secara setup-nya nih guys. HP itu dibekali sama 4 buah kamera belakang, dimana untuk spesifikasinya sendiri, teman-teman bisa lihat yang udah gue lampirin di layar berikut ya guys. Dari kamera utama, ultrawide ataupun telephoto 3x, semuanya tuh menurut gue masih sama aja nih guys. Palingan perbedaannya kali ini cuman kamera periskopnya aja yang sekarang udah pakai 50 megapiksel dengan 5 kali optical zoom. Tapi sisanya tuh sama aja nih guys. Kayak kamera depannya yang juga pakai setup kamera 12 megapiksel. Di sini secara keseluruhan gue bisa bilang untuk hasil fotonya HP ini tuh ada di level flagship. Dimana teman-teman bisa lihat ya dari segi kamera ultra wide, wide, telephoto ataupun periskopnya semuanya menurut gue sama-sama punya hasil yang tajam banget. Even di kamera periskopnya yang sekarang cuma 5x optical zoom aja, tapi menurut gue tuh untuk zooming ini masih tajam banget. Cuman gue nggak tahu kenapa HP itu kayaknya secara hasil fotonya masih kalah deh guys, ketimbang sama Oppo Find X7 Ultra ataupun iPhone 15 Pro Max. Nah, di sini tuh gue ada beberapa foto yang gue bandingin antara Oppo Find X7 Ultra, iPhone 15 Pro Max, dan juga S24 Ultra. Di sini untuk hasil fotonya kalau seandainya kita adu dari segi detail, warna, dan juga skin tone-nya, di sini hasil fotonya tuh kayak masih kelihatan banget guys. Kalau Samsung Galaxy S24 Ultra ini tuh ada jejak oversharpening-nya sama skin tone-nya juga kurang gitu akurat. Jadinya gue berharap banget di software update berikutnya ini bisa segera diberesin sama Samsung. Terutama kalau kita bicara soal detail ya guys. Teman-teman bisa lihat perbandingan antara Find X7 Ultra sama S24 Ultra. Di sini kelihatan banget ya, mana yang hasil natural processing sama yang oversharpening. Cuman kalau seandainya kita nggak bandingin, ini tuh hasilnya menurut gue udah oke banget. Tapi tetap lah guys, gue berharap Samsung bisa kasih software update untuk kameranya sesegera mungkin. Karena di update kemarin tuh isinya cuma security patch aja. Nah, terus kalau kita ngomongin soal kamera depan dari S24 Ultra, jujur gue nggak ada komplain sama hasil foto dari smartphone ini. Dimana untuk hasil fotonya menurut gue ini udah cakep banget ya guys. Detailnya tajam, warnanya juga cukup akurat, serta HDR-nya pun menurut gue juga kelihatan cukup luas. Intinya sih ini nggak kalah kalau seandainya kita bandingin sama smartphone flagship yang tadi kita udah coba. Tapi mungkin kita sekarang lanjut ke kondisi yang lebih challenging lagi nih, yaitu kondisi low light. Di sini mungkin gue bakal bahas dulu foto low light dari HP ini secara general. Dimana untuk foto low lightnya sendiri, jujur kalau seandainya kita lihat dan nggak kita compare, ini hasilnya menurut gue udah cakep banget ya guys. Kalau kita lihat sekilas dari segi detail, warna, exposure, dan juga highlight, semua itu menurut gue bisa dibilang cukup balance. Dan ini juga berlaku di semua lensanya nih guys. Dimana teman-teman bisa lihat hasil fotonya tuh menurut gue oke semua. Tapi di foto low light ini F24 Ultra gue juga notice ada beberapa problem seperti efek halo dan juga kalau seandainya kita pakai untuk foto orang. Dimana di foto kali ini teman-teman mungkin bisa lihat ya. Gue udah bandingin juga sama iPhone 15 Pro Max dan Find X7 Ultra. Di sini menurut gue kalau seandainya kita bandingin secara hasil fotonya, si Samsung ini tuh entah kenapa kayak ngasih detail-detail yang nggak ada loh guys. Kayak contohnya di foto ini di hidung modelnya tuh sebenarnya nggak ada pori-pori yang kasar kayak gini. Dan ini tuh terbukti ya guys dengan mata gue sendiri dan juga dengan dua kamera lainnya yang udah gue compare sama S24 Ultra ini. Dari segi ketajamannya pun menurut gue Samsung S24 Ultra ini tuh menurut gue kayak agak sedikit keteteran buat nyaingin kedua smartphone lainnya. Dan ini menurut gue hasilnya juga berlaku di telephoto 3x atau periskop 5x zoomnya ya. Ini tuh menurut gue masih kalah apabila kita bandingin sama Oppo Find X7 Ultra. Jadinya, again, Samsung gue berharap kalian itu bisa segera kasih update untuk kamera smartphone ini. Dan mungkin biar gue nggak terkesan seperti overclaim sendiri, gue pengen ajak teman-teman untuk diskusi bareng di kolom komentar ya. Terutama buat teman-teman yang user S24 Ultra, kira-kira gimana nih pendapat kalian tentang kameranya S24 Ultra ini? Teman-teman bisa drop komen di bawah ya, nanti kita bakal diskusi bareng-bareng.
Nah, terus lanjut ke sektor videografi dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Di sini, kalau seandainya kita bandingin secara resolusi paling mentoknya, mungkin Samsung Galaxy S24 Ultra adalah yang paling unggul nih guys. Karena HP itu bisa nge-record di 8K 30fps dengan hasil yang cukup stabil. Sedangkan untuk Oppo Find X7 Ultra dan juga iPhone 15 Pro Max tuh mentok cuma di 4K 60fps aja. Tapi di sini yang menurut gue jadi concern dari HP ini tuh menurut gue bukan di resolusi perekamannya yang bisa sampai 8K. Melainkan yang jadi concern gue tuh adalah hasil perekamannya guys. Kalau seandainya kita bandingin sama dua flagship lainnya. Di sini gue udah coba untuk bandingin di resolusi 4K 60fps sama Oppo Find X7 Ultra dan juga iPhone 15 Pro Max. Di sini kelihatan banget ya guys. Dari segi perekaman video 4K 60fps-nya, menurut gue S24 Ultra adalah yang warnanya paling off sendiri. Teman-teman mungkin bisa lihat dari segi saturasi warnanya, HDR, dan juga yang lainnya. Menurut gue S24 Ultra ini tuh kayak agak kurang gitu. Meanwhile, di sini dua smartphone flagship lainnya tuh bisa ngasilin video yang lebih bagus nih. Secara overallnya baik dari segi stabilisasi, warna, dan juga HDR-nya. Jadinya di sini kalau seandainya gue disuruh nilai HP ini dari segi hasil foto dan juga videonya, gue bakal kasih skornya di 7,5 dari 10. Dan gue berharap Samsung bisa segera kasih update untuk kameranya sesegera mungkin guys. Supaya hasil kamera dari HP itu bisa makin mantep lagi. So guys, ini adalah sampel rekaman kamera depannya Samsung Galaxy S24 Ultra ya. Jadi ini gue record di 4K 60fps. Dan kebetulan di belakang gue ini kayak ada sound-sound lagu gitu guys. Kira-kira kedengeran apa kagak nih suara lagunya. Jadi untuk stabilisasinya kurang lebih kayak begini. Menurut teman-teman gimana nih dari segi stabilisasinya, dynamic range-nya, dan juga overall untuk perekaman videonya. Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana overall untuk hasil perekamannya. Thank you. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Di sini mungkin kalau seandainya teman-teman belinya pas PO kemarin, harganya tuh bisa dibilang murah banget ya guys. Mulai dari 22 juta, kalian udah bisa dapetin yang varian 512GB. Tapi ternyata gua salah guys. Kalau seandainya teman-teman sekarang cek di marketplace online seperti di Tokopedia, sekarang itu udah ada loh yang jual Samsung Galaxy S24 Ultra dengan harga mulai dari 19 jutaan untuk yang varian 256GB. Sedangkan yang 512GB itu dijual mulai dari 20 jutaan. Dan menurut gua dengan harga segitu sih Samsung Galaxy S24 Ultra kayaknya makin worth it nih buat teman-teman beli di tahun 2024 ini. Soalnya buat teman-teman yang lagi ngejalanin bisnis internasional dan terkendala bahasa, gue yakin HP ini tuh bakal ngebantu banget. Soalnya menurut gue beberapa fitur seperti Live Translate dan juga Chat Assist tuh berguna banget guys untuk kehidupan bisnis kalian kayak yang gue alamin sekarang ini. Terus gak cuma itu, HP ini dari segi user experience-nya, performa gaming dan juga baterainya menurut gue ini juga oke banget. Serta untuk fitur yang biasanya ada di smartphone flagship seperti NFC, IP68 dan juga wireless charging juga ada guys di Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Untuk urusan kameranya, biar teman-teman gak salah kaprah, gue pengen kasih tahu sekali lagi untuk kameranya sebenarnya HP ini tuh udah cakep banget. Cuman kayaknya Samsung butuh ngepoles lagi nih, supaya hasil foto dari Samsung S24 Ultra ini tuh makin ciamik guys. Soalnya emang kalau seandainya berkaca dari S23 Ultra tuh butuh beberapa update supaya hasil kameranya bisa makin ciamik. Dan gue berharap ini tuh semuanya segera muncul di S24 Ultra. Karena gue yakin kalau seandainya HP ini udah diupdate lagi, harusnya sih hasil fotonya bakal ciamik banget. So, palingan segitu dulu aja video review gue untuk Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa kebantu dan suka sama video ini, bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!